Halo semua, bertemu lagi dengan saya Pak Afif Wal Muslimin bersama saya di channel IM English. Di sini saya akan menyampaikan sebuah materi yang sangat berharga khususnya bagi para mahasiswa, dosen, guru, ataupun para peneliti yang sedang berjibaku dengan menyusun artikel untuk dipublikasi di jurnal baik di nasional maupun internasional. Nah, kali ini saya akan menyampaikan salah satu bagian dari artikel yaitu berupa pendahuluan atau introduction, di mana saya akan menyampaikan trik sukses menyusun introduction sehingga artikel Ibu Bapak ini akan dilirik oleh para editor jurnal. Baik, kalau dilihat di sini ada gambar seseorang yang sedang sibuk dengan apa yang dihadapi di depannya. Ya, dia adalah seorang editor jurnal. Kalau ibu bapak sekalian ataupun mahasiswa ataupun para peneliti mensubmit artikel ke sebuah jurnal, maka artikel itu akan pertama kali dilihat oleh editor. Bayangkan saja untuk jurnal-jurnal yang sangat-sangat terkenal, top tier jurnal di Scopus Q1, Q2, ataupun Sinta 1, Sinta 2, tentunya banyak sekali peminatnya. Jadi bisa dibayangkan berapa banyak artikel yang akan tersubmit ke tersebut. Kalau seandainya editornya itu bekerja sendiri, tentunya editor ini akan pilih-pilih untuk melihat jurnal atau artikel yang tersubmit. Jadi sebagai kalau kita bayangkan, kita sebagai editornya tentunya kita akan melihat salah satunya dari apa yang terlihat dulu, bukan sesuatu yang sangat dalam. Contohnya adalah isi yang sangat detail. Baik, kalau seandainya kita perhatikan dua gambar ini kembali kepada filosofi sebuah peribahasa di sini, don't judge book by its cover. Kalau seandainya ibu bapak, mahasiswa, kemudian para akademisi semuanya diberikan kesempatan untuk liburan, diberikan dua pilihan foto, kiri dan kanan, kira-kira kalau mau liburan akan milih yang mana? Coba difikirkan. Nah, saya yakin 99,99% akan milih yang sebelah kanan, yaitu Pantai Pink yang ada di Lombok, dibandingkan dengan sebelah kiri, pantai yang penuh dengan sampah. Kenapa? Karena semua yang lihat gambar ini pasti berpikir saya akan memilih tempat yang bersih, indah, sehingga nanti saya bisa menikmati liburan, saya bisa berfoto, dan seterusnya. Jadi peribahasa don't judge by its cover ini tidak berlaku dalam kasus ini. Sama halnya dengan pekerjaan editor. Editor itu dengan banyaknya workload, banyaknya yang harus dikerjakan, banyaknya artikel yang dilihat, maka editor akan melihat dari apa yang terlihat dulu. Salah satunya adalah tampilan artikel yang ditulis oleh penulis. Jadi, salah satu hal yang penting untuk diperhatikan seorang penulis artikel adalah bagian intro. Karena intro ini adalah salah satu bagian yang muncul pertama kali pada artikel yang ditulis oleh penulis. Jadi, mengapa introduction itu penting? Introduction itu adalah wajah dari artikel yang ditulis oleh penulis. Jadi, kalau introduction-nya aja tidak menarik, tentunya ya editor akan berpikir 2 atau mungkin 3 kali atau mungkin bahkan tidak akan berpikir untuk menerima artikel itu. Nah, jadi fungsi introduction itu apa? Pertama, untuk menarik perhatian editor. Jadi setidaknya artikel itu akan lolos desk evaluation, membangun konteks dari topik yang sedang diangkat, menggiring pembaca memahami gap yang akan diteliti. Tentunya artikel yang baik itu harus bisa menunjukkan novelty, di mana novelty itu baru bisa didapat dengan adanya pemahaman akan gap. Kemudian tanpa introduction yang baik, artikel akan sulit lolos di jurnal bereputasi, nasional Sinta ataupun Scopus. Nah, saya memiliki sebuah tips seperti yang telah disampaikan oleh teorinya John Swills, yaitu tentang CARS models. CARS itu singkatan dari Create a Research Space atau CARS. Disampaikan oleh John Swills tahun 1990, di mana bagian intro itu setidaknya memenuhi 3 komponen ini. Yang pertama apa? Yaitu demonstrating familiarity with the existing state of knowledge in their field, atau bisa menjelaskan topik dengan secara komprehensif. Yang kedua, dia harus menunjukkan gap-nya. Jadi, identifying a gap or deficit in the pre-existing state of knowledge. Jadi, dalam intro harus sudah menyebutkan apa sih gap penelitian terdahulu. Dan yang terakhir, making an original contribution which fills the gap
and or addresses the deficit. Jadi dengan adanya gap yang sudah diketahui tadi, introduction ini bisa mengakhiri dengan apa sih upaya untuk mengisi gap atau celah tersebut. Nah, kalau kita bedah lebih detail pada setiap move-nya, yang pertama establishing a territory atau menunjukkan bahwa topik itu penting untuk diteliti, itu penting harus ada di dalam introduction. Strateginya gimana untuk melakukannya? Pertama, menyampaikan fakta umum dan tren besar dalam bidang Anda. Yang kedua, memberikan kutipan dari penelitian terdahulu. Dan yang ketiga, menunjukkan urgensi atau signifikansi topik. Kalau dilihat dari artikel yang pernah saya tulis dan kebetulan tembus di Scopus Q1 dengan judul seperti ini, kalau dilihat maka bisa dilihat di awal kalimat introduction ini, in the ever-evolving landscape of education, the integrations of technology has emerged as a pivotal force and an indispensable aspect. Jadi diawali dengan hook yang cukup strong di sini. Kemudian di judul artikel kedua yang pernah saya tulis dengan judul masih tetap tentang teknologi, di sini juga saya sampaikan the rapid growth of technology has shifted the era of traditional teaching into digital teaching, bla 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 bla. Jadi di awal kalimat ini saya sudah mencoba menyampaikan atau menggrab tentang pentingnya topik yang sedang saya angkat dari judul ini. Nah, move yang kedua, establishing niche, yaitu menunjukkan kekosongan atau gap atau kelemahan atau masalah dalam penelitian sebelumnya. Strateginya gimana? Pertama, harus menunjukkan keterbatasan penelitian yang ada. Yang kedua, menyoroti masalah yang belum terselesaikan. Yang ketiga, memunculkan pertanyaan penelitian. Jadi, ini pada bagian move 2 ini, tugas peneliti adalah mempresentasikan gap apa sih yang ada dalam penelitian sebelumnya. Bisa gap dalam hal metodologi, gap dalam hal area, gap dalam hal indikator, atau gap dalam hal apapun. Itu. Jadi semakin unik gapnya, maka akan semakin bagus artikel itu. Biasanya ditandai dalam kata-kata yang menegasikan penjelasan sebelumnya. Contohnya, dalam artikel yang pernah saya tulis ini ditunjukkan kalimat while. Nah, while ini sekalipun. Nah, kalau di kalimat di contoh artikel selanjutnya di sini ditunjukkan bahwa while other, nah juga sama. Jadi while di sini menunjukkan pertentangan antara apa yang ada dan apa yang tidak ada. Atau mungkin kalau seandainya penulis punya kata yang lain, katakan bisa menggunakan kata however atau nevertheless, akan tetapi, namun, ya seperti itu. Jadi itu menunjukkan bahwa itu tempat untuk menyampaikan gap. Nah, move yang ketiga, occupying the niche atau menunjukkan bagaimana penelitian Anda akan mengisi kekosongan tersebut. Caranya untuk melakukan ini gimana? Pertama, harus menyatakan tujuan atau fokus penelitian. Yang kedua, menyebutkan kontribusi utama studi Anda. Ini maksudnya diarahkan untuk mengisi gap yang kosong tadi. Yang ketiga, ya kadang kita perlu menyampaikan hipotesis ya. Jadi kalau dilihat dari artikel saya yang pernah terbit, di sini saya sampaikan therefore. Nah, kata therefore itu kan sama dengan so, hence, atau mungkin therefore, sehingga, oleh sebab itu, maka, dan seterusnya. Itu kan menunjukkan upaya kita sebagai penulis untuk mengisi kekosongan. Nah, kemudian di artikel saya selanjutnya di sini saya menggunakan kata henceforth contohnya. Oleh sebab itu, sehingga, maka, nah itu ya. Itu adalah ciri-ciri di mana kita sudah bisa menyampaikan move yang ketiga. Nah, ini adalah contoh course model yang dibentuk dalam penelitian pendidikan agama Islam. Di move 1 dijelaskan tentang apa sih pentingnya topik ini. Di move 2 ditunjukkan gap-nya, diawali dengan kata meskipun demikian, sebagian besar studi, bla 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 bla. Di move yang ketiga menunjukkan tujuan penelitian atau mungkin kesimpulan bagaimana peneliti akan bisa mengisi gap tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk bla 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 dan seterusnya. Jadi, untuk menulis intro ada beberapa tips tambahan. Yang pertama, disarankan untuk padat, ringkas. Kalau bisa 3 sampai 5 paragraf itu akan bagus, tapi kalau memang dibutuhkan lebih ya silahkan. Selama itu tidak melebihi batas komposisi khususnya dibandingkan dengan bagian finding and discussion.
Kemudian yang kedua, kutipannya harus relevan dan terbaru, usahakan 5 tahun terakhir ya. Kemudian yang ketiga, gunakan bahasa yang mengalir dalam artian coherence dan kohesif. Kemudian tunjukkan originalitas sejak awal, jangan terkesan sekedar mengulang riset orang lain ya. Dan yang terakhir, akhiri introduction dengan kalimat tujuan penelitian. Biasanya ini fungsinya untuk menunjukkan arah metodologi penelitian kita. Baik, demikian adalah tips and trik singkat sukses untuk bisa membuat artikel kita diterima oleh editor, dilihat dari sisi introduction yang baik. Jika konten ini membantu, minta tolong untuk bisa share, subscribe, dan follow channel ini. Sampai ketemu lagi di penjelasan selanjutnya.